Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu para jamaah maghrib, dan insyaallah kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada maghrib ini senantiasa diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga semua kita yang ada di masjid ini senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita semua senantiasa mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang patuh melaksanakan perintah-perintah agama, sekaligus juga menjauhi semua apa yang dilarang di dalam agama. Insyaallah pada kesempatan ini Bapak Ibu, materi kita insyaallah kita akan pindah ke hukum yang berkenaan dengan masalah jual beli. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya pengajian kita itu lebih banyak fokus ke persoalan ibadah, ya, termasuk tahapan dan kemudian sholat. Insyaallah malam ini kita mulai membahas tentang masalah jual beli. Dan ini juga sangat penting, ya, karena setiap waktu kalau kita bukan sebagai penjual, pasti sebagai pembeli. Jadi hukum-hukumnya yang kita akan jelaskan. Namun sebelum kita lebih jauh menjelaskan apa itu jual beli, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang model-model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah. Jadi model-model transaksi jual beli yang kemudian ketika Islam datang, model-model jual beli itu dibatalkan atau diharamkan, ya. Termasuk pada masa jahiliyah itu ada yang disebut pertama dengan bai'u al-munabadzah. Jadi ingkarilah bai'u al-munabadzah. Ya, apa yang dimaksud dengan bai'u al-munabadzah? Satu bentuk transaksi jual beli dengan cara melempar. Ya, dengan cara melempar. Ada contohnya, misalnya kita melu beli tanah, tadi meter yang pakai mengukur, hampir siaga sangkana tanah siaga lambena, jalur bawa kerja tanah melu baru, maka siaga melu tak perlu lagi maka siwa tetapi berapa meter persegi yang kita ambil itu tergantung kekuatan kita melempar. Ya, maka jadi bawa juta ribu, cocok. Alih batu kemagili, jaga tanah terserah.
Napa disuruh tetap di perbatasan tanah atas suruh di mana gua nah di kan betul ada beri dengan tiga yang betul berarti si gua sampai dalam ya tentu tadi betul cuma betul yang mengata tentu itu stay matang ini ada orang bilang oleh kapal batu itu tertentu kawan kilo dan 4 kilo 5 kilo kalau dia ekor ya memang kita itu melesimak itu berarti melampir itu tahu ada ya begitu ya ya kalau kita baiku al-munabadah ya itu ketika Islam datang itu diharapkan sahabat magai karena ini mengandung istilah barang ada saudaranya sifat wudhu ya sifat wudhu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentu saja melarang siapapun untuk melakukan transaksi jual beli dengan adanya haram. Ya, ada hadisnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai bil ghadari di dalam masa. Termasuk itu biasa di kampung curi-curi di kampung ini di tempat itu mereka mudah biasa kami yang dalam membuat curi di umum. Jadi misalnya engkau ini kandang mana? Ya. Jadi yang mana melu di Banu, tanya mana melu di Banu, tapi kumpul di dalam bentuk tali-tali kecil. Tasya yang melu tadi ya, tasya sebu, tasya sebu jadi. Ya. Jadi kalau sebu dia lebih berarti kan 5 tali. Yang namanya tadi dipakai kami menerima habis istilah Pak Galana yang namanya itu direbutkan dulu rumah gue kota tangan gue lona berarti dia itu biasa curi-curi bapak jari ke di bapak pokoknya mainan-mainan apa saja ya biasa kok ke acara istilahnya itu kayak akrobat ya mahmoya-moya istilahnya begini biasa juga permainan begitu ya kita pakai ditembaki apa negara betul berarti dialai tapi kalau dia membawa duit bagi makanya hukum itu namanya munabadah dan itu juga tidak boleh ada transaksi jual beli seperti itu ya kalau itu macam nampian tangan di orang duit di 10 bawa 10 duit 5 kali mana jika untung pasti untungnya untuk membeli tapi kok beli misalnya tali 10 dia bukan tali jadi berarti apa bawa duit banyak bawa jadi itu kina sebenarnya bagian daripada apa namanya judi ya tapi diistilahkan di dalam ilmu fikih dengan istilah baikul munabadah biasa kita minta curi-curi makom selalu masih banyak kan itu namanya munabadah dan itu tidak boleh pameran ya itu biasa kalau ada pameran itu kan sebenarnya itu bagian daripada permainan masyarakat kita yang sesungguhnya ada unsur hiburannya tapi pada waktu yang sama ya itu dia ada untung-untungan di situ dia paling mengumpulkan kita istilahnya dia orang yang bukan namanya berarti alhamdulillah istilahnya kita untung tapi kalau tidak berarti kita mungkin ya dan itu nggak nasib dan itu tidak boleh itu yang disebut dengan bai'u al-munabadah ada juga Bapak Ibu sekalian yang disebut
dengan baikul mulamasa. Ya terusnya sebagai baikul mulamasa, satu bentuk transaksi jual beli, tetapi hanya memegang saja barang, tidak boleh dilihat. Ya, maka besok petang itu ya misalnya kita makan ya barang-barang aku bilang toko itu tapi di dalam kue kalau kita pakai senter itu tahu betul aku bilang apa ya barang-barang ini dikemas mungkin dimasukkan di dalam kardus atau apa, jadi di pokoknya di bapak lebih tadi kan atau bisa tanya sekali masuk misalnya dia bayar 10.000, nanti kalau dia keluar harus ambil 1 kotak dibawa keluar. Ia menandakan di kota, ia menandakan neli dengan harga 10.000 rupiah. Ya, maka itu biasa. Marahnya kotana, wah kalau pasti bisa. Ternyata kamu kok bisa? Wajah sorry. Ternyata kamu kok engkau bencur, ternyata masuli bisa jawab. Itu permainan atau model transaksi jual beli yang memang sejak dulu kala itu sudah ada pada masa jahiliyah, dan itu disebut baikul mulamasa. Ya, transaksi jual beli dengan cara hanya meraba saja, tanpa melihat barangnya seperti apa, ya seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kalau dalam konteks sekarang kita beli barang, lama kita di supermarket, mega barang baru buah, lalu dibuka segala, ya. Ya, apalagi kalau kita pakai buka sama dengan beli, dia buka sama dengan beli, ya kan? Nah, dia rumah baru sebenarnya dia bisa, dan itu bukan disebut dengan baikul mulamasa, tapi itu transaksi jual beli biasa. Cuma artinya kalau ada transaksi jual beli begitu, ia barangnya dia dicoba, masa mungkin kebilangan agak sana, jadi pengeluaran tas segel. Nah, kapan nanti dicoba sampai dirubah dan itu ternyata rusak, maka itu boleh dikembalikan. Harus ada begitu, harus boleh dikembalikan barangnya. Jadi ada di dalam ilmu fikih disebut dengan khiyar. Ya, sebagai khiyar diberikan hak si pembeli itu untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkan transaksi jual beli itu. Maka jadinya dari beli ternyata bersolat, ya bersolat, ya maka diberi khiyar kepada pembeli ini selama 3 hari untuk mengembalikan itu. Tapi dengan catatan dia ini dipanggil sudah rekomendasi solani pajak kami dan ini bagaimana sebenarnya barangnya, tapi pulang ke rumah aku di dalam kita nanu terumah gue oh deh gak soalnya sampai di rumah di tes tahu dia nanti pajak itu dikembalikan karena itu bisa ada khiyar. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini dikembalikan dia tidak menggunakan? Nah, mestinya di akad itu harus ada kesepakatan. Makanya di barang ini masuk ke bina naiknya di desi upana baru tentu kebulan karena melo misalnya maka sudah berfungsi berarti bagi semua gitu dan mesti diganti dengan yang baru. Kalau saya misalnya mau yang baru agak cocok nih, nah itu berarti ada khiyar. Ya, jadi memakai barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu dimakan. Ketutup rumah baru, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau barangnya itu memang tidak
dites ketika dibeli. Ya, mengko dites ini, ya. Misalnya contoh, agar biasa dia apa dites, balon, ini balon, tes oh iya, Pak Baru itu kami namakan loh Pak Sulaiman itu dites. Oh Madua, Joni, itu dimulai. Makanya, saya namanya Sulaiman kamunya. Tapi itu kalau di sabi Pak Baru-Barunya, sana makanya. Tapi Madua mui, ya kita makannya baru mana, kalau kami bingung pada hari itu dites Madua. Berarti pamannya. Tapi bagus juga sekarang itu menjual balon. Malah ada garansinya sampai 1 tahun. Ya memiliki balon tanggal 20 siapa? 22 bulan 9 2021. Madua pasal. Dari itu iya balon ini dibagi ini kan sistem namanya bisa diganti dan itu gratis. Ada menjual balon itu bagus, ya. Tapi itu kabar tidak semua kabar balon juga bisa ditukar begitu, ya. Tapi adalah balon yang bisa jadi itu tadi yang disebut dengan Bai'ul Mulamasa, ya. Bai'ul Mulamasa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan Bai'ul Fuduli. Ya. Ada tosias Bai'ul Fuduli. Misalnya ia hakim, kodagi Pak Haji, Pak Haji minta tolong aku ini. Mungkin ibu hari ini jadi juta. Minta tolong aku ini telinga jadi toh baru bebe dapat jadi juta jadi bebe ya berarti Pak Haji itu kan artinya dia wakil saya wakilnya ada yang bebe jadi juta Pak Haji rokas sampah bebe ternyata ke bebe dan untuk jadi jutaan dua nanti orang yang berbeda jadi jutaan dua pada lender ya jadi dua dua ternyata yang gue nah kerja dua bebe sama dengan jadi 50 juta ada yang berarti rendah di tengah jalan tanpa ketahuan di mana berbeda itu memang baru beda sini, kalau nggak sini di sini. Ya, makanya bagi bawa bisa masih cocok. Ternyata baru. Siapa yang berbuka ini? Ya, kalau misalnya 500 sikatnya, karena 500 berarti ya. Kalau misalnya 700 sampai kau ini. Ini dia sampai kebuli ya. Bagaimana Pak Haji Ibu membeli kambing 2 ekor sementara yang saya minta hanya 1 ekor, tidak mudah. Yang kedua beli bebek tanpa mungkin membeli jadi biasanya mudah. Bagaimana transaksinya jual belinya Pak Haji ini? Bodi dan beri lihat 2 bebek apa baru jadi dan tidak mudahnya. Akhirnya kalau kita tak pakai menghubungi bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Kapan sah? Dia baru kota pada aku itu dia makanya aku sebenarnya ceritanya dia rugi tadinya sini juta ternyata 2 bebek kena tapi beliau 2 tapi baru cek kita sebagai beli sih memang kadang-kadang itu nama gaya itu berarti sah transaksi jual beli. Ya mereka makan dari itu disuruh, itu tidak berarti itu tidak saja begitu. Ya bisa jadi PBB.
ya bisa jadi ya, atau bukan kambing apa istilahnya itu seperti yang saya inginkan ya. Itu yang dimaksud ya, itu yang disebut dengan bai'ul fuduli. Angkatoi tanpa jadi kalau dia bai'ul fuduli boleh jadi kesamui, boleh jadi desa ya. Tergantung nanti siapa yang kasih modal untuk membeli itu kasih tujui asal boleh berarti. Tapi siapa tahu teman dana mungkin lain itu tidak mudahi amat hobi bawa ya baca di mana surah kayaknya mudahi yang penting maka di rumah panggil ya tentu boleh mudahan perhatikan yang lain toh maka dari kami mudahi lebih lagi ya, berarti kalau begitu juga salah ya. Maka lu ikut mudahi berbeda mangkai apa kok makan lu itu masuk ke makan cocok ini saya itu tentu ini kurang kok pakai balik lebih banyak ada di terkurang 50 itu terkurang 50 ada itu nanti mungkin sini ya. Jadi itu kalau kuliah ada juga tadi yang disebut dengan apa tadi saya bilang bai'ul abik ya. Agak sampai abik. Jadi ada seseorang itu menjual sesuatu tapi sesuatu yang dimiliki itu sedang tidak ada. Pada contohnya kita tahu yang apa sapi, maka dia itu mencina beli sapi, maka dapat mencina kan tapi digadai pun sapi, maka ada sapiku, jadi sekarang aku masih putih, taruh di 5 juta ini. Cuma masalahnya itu sapiku sini ini dia bisa jadi luka. Itu namanya bai'ul abik. Bagaimana menjual seekor hewan di mana hewannya itu tidak tahu kemana. Cuma masalahnya sampingnya si minggu tidak ada lisu bukan. Jadi ada membuat biasa. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh transaksi jual beli seperti ini. Pak ini kan misalnya ia beri sapi kilo di baru sini pun ini dan bisu negeri tengah itu di Indonesia ya ini kan bisa itu tambah kepang motor ya sapi agak senang sapi lampa ayahnya agak silakan makan cucu ya apa itu lunak apa? Makan cuan? Cina. Ya Cina. Apa bahasa Inggrisnya Cina? Makan cucu. Makan cuan. Kok makan cuan? Tahu. Kok sapi? Makan cucu. Apa yang bapak dapat benda si lupa benda di dia kesana di Okoyo lah. Dia jadi kapal motor di lokal Madinah ibadah musik itu tidak boleh. Karena itu namanya bai'ul abik. Dilarang menjual sesuatu. Kenapa dilarang? Karena salah satu syarat sahnya jual beli itu Bapak Ibu, penjual itu harus mampu menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Maka engkau berhubungan dengan maka dia kekeruntu berbicara dia kalau berkuluntu lepai boleh dijembanan itu dia di baru pada tiga. Saya sebagai pemilik
barang yang saya jual itu kepada si pembeli. Jadi begitu. Nah itu namanya bai'u al-alik. Jadi itu banyak contoh-contoh sebenarnya. Banyak contoh. Ada juga bai'u al-gharar yang secara umum. Terusnya bai'u al-gharar secara umum. Ya di sana di masyarakat kita itu biasa awal balik pakai uang. Ya karena boleh membeli makedah. Sini dah balik bila pakai sekian saya belikan. Tentu dah kali dulu pakai makedah. Dulu waktu bibitnya itu berapa ribu, berapa ekor. Makanya 10 bibit pakan. Cocok ni. Makin aku borong yang dinai, saya akan tahu misalnya 10 juta. Wadi karo, deno wadi. Iya, iya, deno wadi. Tinggal bisa 10 bibit ikan, ternyata asal ratu mati. Orang salah di bawah itu, maka di mana ada 100 ikan itu kumpul mana paling ibu ikan. Masalahnya yang untuk kumpul lah si mana kursi kumpul. Tiga ikan punah. Maka jalan kita paling kumpul ke situ. Oke, mata tu balik ya. Kata lupa pada dia berturut dia macam ni lupa pada dia punah ke mana orang Melanda. Ya. Jadi itu tidak boleh kena bukan. Ya kalau mati TV ternyata mampuran di sana, itu pasti tadi saya sebagai pembeli itu pasti akan merasa rugi. Wah ternyata pasal tuli betul-betul di sana. Bukan siapa. Ibu yang disuri itu ni rugi sih. Makanya kan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, memang dari awal harus diantisipasi dalam arti tidak diperbolehkan transaksi jual beli seperti itu. Angka itu ya bai'u bil arbun, bai'u bil arbun istilahnya kalau di dalam ilmu fikih. Angka itu ya bai'u bil arbun. Biasanya bai'u bil arbun, tapi ini dulu jadi sebab kadang kamu pakai cara apa. Jadi kau membeli loka membeli mengkedai loka beli misalnya contoh loka beli sobat barang ada sahabat wangi, tapi ternyata dia kan sahabat wangi udah sampai. Jadi dari duit, tanya duit panjang, dari duit, maka dia kembali di tanah 100 sebulan. Ia rumah aku angka kak payment di surat, ia rumah ini sahabat duit. Angka kak payment di surat, ia rumah itu ini sahabat duit rumah itu barang. Tapi upaya teman dia uli surat itu dia syarat tersebut. Ini namanya perjuangan itu muhammad ini. Jadi saya halalkan kalau seandainya saya tidak nanti kembali. Tapi kapan saya kembali berarti itulah harga barang yang saya mau ambil. Dia ditolak bai'u bil arbun. Itu tradisinya orang Arab dulu itu begitu. Yang maklum orang ini kan ada sebenarnya dia itu tinggalnya kadang berjauhan satu dengan yang lain. Jadi bantuannya
tidak setiap waktu, setiap saat dia punya kesempatan untuk pergi belanja. Ya, kata-kata teko Pak. Ya, jadi makanya ya kau kata itu berarti ya dan pelindah orang ini, tapi kau dia kata berarti tak ada itu gitu. Ya, itu namanya bagi bilang itu nopi banget. Itu nopi. Ayat terakhir masih banyak sebenarnya. Ada juga disebut dengan bayu mitaj. Ya, agar terus ya bayu mitaj. Satu bentuk transaksi jual beli hewan. Maka ini melo beli tania beli anak nama tu ye permantu bagian ye nak beli para sapi sapinya matang ada yang beli tanda yang bergabung beli anak pembantu hero tahu datang gue beli ya nak debat aja itu namanya baik kita ya dia pembantu iman aku ya namanya dia jadi maka siapa bantu anak bantu dia gimana dia kata pemimpin atau malu maka dua anak berarti di mana guna itu maksudnya. Jadi makanya kucing ini anak berarti cek beli nak kena duit tapi kau makan ini makanya kau dua anak yang ada dulu ya rusak ini kau gimana tak share betul ya jika ada sapi gimana takut jika ada tidak ada ya kalau kucing kalau kambing nah itu dia kalau kambing kadang kambing cuma satu kadang dua atau tiga nah ya naruh sebagai pembantu BPD anak pembantu ini mana ya naruh begitu lebih mana tadi di bawah bantu maka di mana nih tadi di bantu di mana sih tentu anak sekalian bantu berarti yang mana anak langsung jalan dulu kalau mati tas ya kok mati sabar lagi yang terakhir ini kadang ada masalah di masyarakat kita ya kapal sapi misalnya ya punya sapi dari sini kita terjadi harus kita sapi kamu nabar nalibat ganun na isang pulo zona na galing na maritan mana sa tingin pula di baru narupasan lo kebakaran baji lo kak mana na asapin ya maka naman na kailuki mana na asapin asupra na baru maka na baji lo na yung baru na kira-kira jangan na cocok jadi di atas bicara memang kowe bicara memang barang apa pembicaraan ya dibeli dengan anaknya bicara memang kalau mau habis nanti boleh gimana kalau bukan punya penjual ya maka itu yang dibicarakan ini penggalian Indonesia pakai sapi matang balik punah Indonesia pakai sapi matang balik jika punah penggalian punah
Pengelir. Jadi ini kebakan gue, dia lo bikin pakai dari ya aku tuh orang baru Pak ya itu Indonesia tuh baru, Indonesia baru, ya Indonesia masuk baru, jadi baru mana, jadi lu kata semana mana, tapi kucurana kita baru dengan ya beli Indonesia, jadi bagian dari mulut atau bagian saya, antara kita jadi anu ke mesti maju kuliah menurut ke jadi ia kampungnya mesti maju ke Indonesia jadi Indonesia berarti maju kuliah jadi kongkang baru membagi-bagi kalau berarti yang berhak mengambil anak sapi itu adalah yang membeli hidupnya bukan yang menjual ya. Pada tahun itu biasa berbeda di lokal mana tanah? Oke, mana kalau tanah asal beli, oke jadi itu kalau biasa kalau punya bawah, jadi itu kan? Ya, maka bicara kalau punya bawah, tabar dengan maju tanah, maka dari kalau punya bawah baru ya tanah. Apa gimana itu baru? Kau mencoba tanah pakai taruh di balik tanah tapi udurnya kalau buku udui ya udurnya itu kalau ke balik dia masih di lompuran jadi kadang-kadang begitu kalau nak malai tanah kebijakannya kalau di malai tanah boleh dimulai mulai baru kadang pernah ada kasus banyak. Jadi kalau baru memang ibadah sampai karena mengangkat iman. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari materi kita pada malam ini terkait dengan masalah jual beli. Kamu betul tak ada kamu ini? Ya, mau daripada monia saya, ya siapa tahu dalam waktu tanah. Ya. Bagaimana hukumnya maklar? Ya, maklar. Maklar. Ya. Itu simsar ya. Maklar itu di dalam fikih disebut dengan simsar, sama sir. Itu banyak penjelasannya, tapi pada intinya maklar itu boleh. Yang penting istilahnya apa yang disampaikan kepadanya itulah yang dilakukan. Ya, misalnya dia mengelakkan, itu membeli tanah. Kebetulan katanya lebih baru. Ya, yang penting mempunyai tanah. Memang promosinya berbeda. Sebab ini baru kan kita sampaikan. Jadi makalah itu misalnya kemarin menggunakan tanah 50 juta, ya, baru 55. Nah, Pak Yero ini lo pakai, jika boleh menggunakan sekolah gaya nanti saya, ini lo dimakan. Nah, sebab artinya ini menitambah ini. Kecuali kemarin mempunyai tanah, iya 50 juta aja. Untuk lebar biasa kita ya, kita apa? Boleh. Di sana pakai di sana pakai. Tapi insya Allah ada pembahasan khusus tentang simsar. Nanti kita akan jelaskan itu. Tapi pada intinya itu simsar. Sebenarnya ya itu fasilitator kira-kira ya. Artinya dia sebagai pendengar antara penjual dengan pembeli. Ya, saya kira cukup untuk sementara. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat nanti pada pengajian berikutnya kita lanjutkan. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.